Oke guys, di sini kita akan mulai pembahasan soal kimia ya. Nomor 46. Satu ion dari unsur Z memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6. Ion tersebut adalah, oke, berarti kalau kita punya suatu atom Z, kemudian dia berubah ion menjadi ion dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6. Oke, yang ditanya di soal ion tersebut adalah berapa notasinya, apakah dia positif atau negatif. Nah, untuk soal nomor 46 ini, teman-teman, karena di deskripsinya atau di keterangannya dia nggak jelas ya, nggak dijelasin apa-apa gitu, cuman bilang kalau ada atom Z, kemudian atom itu punya konfigurasi untuk ion Z tersebut adalah seperti berikut yang bisa dilihat. Nah, itu tidak menjelaskan apa-apa, nggak ada deskripsi atau clue lagi ngasih tahu misalkan dia menangkap elektron kah ataupun dia melepas elektron. Nah, jadi karena nggak ada deskripsi atau tambahan apapun untuk soal nomor 46, kayak ini nggak bisa dijawab ya teman-teman ya, atau nggak ada jawabannya sebenarnya. Kayaknya ini soal bonus lah karena nggak jelas untuk deskripsinya, instruksinya tuh soalnya itu seperti apa gitu. Jadi itu untuk nomor 46. Lanjut, nomor 47. Diketahui X, Y, Z dapat membentuk senyawa X4, YH3, dan H2Z. Jika diketahui nomor atom X, Y, Z berturut 6, 7, dan 8, pernyataan berikut yang paling tepat adalah yang mana? Oke. Berarti untuk soal nomor 47, di sini katanya kita punya informasi ada 3 buah atom ya teman-teman ya. Ada atom X, nomor atomnya 6, Y nomor atomnya 7, dan Z nomor atomnya 8. Kalau kita bikin konfigurasinya, berarti X itu konfigurasinya 24, Y 25, dan Z itu 26. Nah, dari konfigurasinya kita bisa tahu masing-masing golongannya. Berarti X itu ada di golongan 4A, Y itu ada golongan 5A, dan Z itu ada di golongan 6A. Biasanya saya kalau ngerjain soalnya kayak gini pakai pemisalan. Artinya X yang nomor atomnya 6 kan sama aja kayak atom C gitu kan. Y yang nomornya 7 berarti atom N, Z yang nomornya 8 berarti dia atom O, biar gampang kita identifikasinya. Artinya ketika dia membentuk senyawa XH4 bisa kita ganti jadi CH4, YH3 jadi NH3, H2Z berarti jadi H2O, biar lebih familiar aja. Berarti di sini buktikan mana yang lebih polar atau yang tidak polar tuh yang mana. Oke, berarti kalau kita bikin struktur Lewisnya satu-satu, yang pertama yang CH4 dulu. Berarti atom pusatnya C karena jumlahnya lebih sedikit, C-nya 1 hanya 4 gitu kan. Berarti C sebagai atom pusatnya. Maka C akan mengikat 4 atom H. Nah, kita lihat berarti konfigurasinya C atau si X ini dia punya 4 elektron valensi dan dia mengikat 4 atom H. Artinya setiap elektronnya akan terpakai masing-masing satu untuk mengikat atom H. Nah, ketika kita gambarkan struktur Lewisnya ternyata karena 4 elektron semuanya terpakai untuk mengikat masing-masing atom H, maka si struktur CH4 ini dia nggak punya pasangan elektron bebas, artinya elektronnya semuanya berpasangan ya, empat-empatnya berpasangan sama 4 elektron di atom C itu berpasangan masing-masing sama atom H, jadi nggak ada elektron yang tidak berpasangan, maka termasuk senyawa yang sifatnya nonpolar karena dia tidak berpasangan. Kemudian satu lagi ada NH3. Nah, untuk yang NH3 berarti N yang nomor atomnya 7 berarti dia punya konfigurasi elektron 25, maka elektron valensinya itu ada 5. Nah, NH3 yang punya 5 elektron, dia ngikat H ada 3 di situ kan. Artinya masing-masing satu elektron yang kepake untuk ngikat H. Nah, karena dia punya 5, kepakainya 3, masih ada sisa 2 lagi. Nah, berarti kalau ada 2 elektron yang tidak berpasangan atau ada satu pasang ya elektron yang berpasangan, maka senyawa NH3 bersifat polar karena dia memiliki satu pasang elektron bebas. Kemudian untuk yang H2O, berarti atom pusatnya O. Dia mengikat 2 atom H. Berarti di sini O yang konfigurasinya 26, dia punya 6 elektron valensi. Artinya dia mengikat 2 atom H. Karena dia mengikat 2 atom H, dia punya 6. Artinya dia masih sisa 4 elektron lagi yang tidak berikatan. Artinya karena dia punya 4 elektron, berarti dia memiliki 2 pasang elektron yang bebas atau yang tidak berdekatan. Karena dia punya 2 PeB atau pasangan elektron bebas, maka H2O termasuk senyawa yang bersifat polar juga. Nah, kalau kita urutin kepolarannya berarti CH4 itu yang non polar. Nah, pertanyaannya NH3 H2O kan sama-sama polar. Lebih polar siapa? Semakin banyak PeB-nya maka dia akan semakin bersifat polar. Maka untuk molekul yang lebih polar di sini adalah si H2O dulu baru NH3. Maka pernyataan yang benar adalah jawaban yang C. Kalau H2Z atau H2O di sini lebih polar dibandingkan XH4. Lanjut nomor 48. Senyawa hidrokarbon dibakar sempurna dengan oksigen berlebih menghasilkan 44 gram
karbon dioksida dan 13,5 gram air. Rumus nyawa hidrokarbon tersebut adalah apa? Oke, berarti kalau kita gambarkan dulu teman-teman persamaan reaksi kimianya ya. Kita punya senyawa hidrokarbon berarti kan hidrogen dan karbon ya. Berarti ada karbonnya C, ada hidrogennya H. Karena kita nggak tahu nih rumusnya apa, maka kita misalkan berarti CXHY ditambah oksigen berlebih, jadi katanya dibakar ya dengan oksigen, menghasilkan karbon dioksida CO2 ditambah air atau uap air sebenarnya yang lebih tepatnya ya, itu H2O. Nah, berarti tinggal kita samakan di kiri sama kanan jumlahnya ya. Berarti di kiri C-nya ada X, maka di kanan kita kali X, di kiri H-nya ada Y, maka di kanan kita kali koefisiennya dengan Y. Katanya ada CO2-nya 44 gram dan H2O-nya 13,5 gram. Artinya kita tinggal bandingin molnya aja kalau ketemu soal yang kayak gini. Berarti kita bandingkan mol CO2 dengan mol H2O. Berarti mol di sini kita punya massa teman-teman ya. Tinggal masukin ke rumus mol aja masing-masing, yaitu mol atau N sama dengan GR per MR. Dan untuk yang CO2-nya bisa kita cari, masanya berarti gramnya 44 ya, dibagi MR. Nah, sebenarnya di soalnya ini nggak ada keterangan AR-nya. Jadi kalau nggak ada teman-teman ya mau nggak mau harus hafal lah ya. Biasanya AR cuman gini bisa lah untuk teman-teman hafal. C itu 12, H itu 1, O itu 16. Berarti CO2 akan punya MR sebesar 44. Dibanding sama H2O yang masanya 13,5 dibagi MR H2O yaitu 18 ya kan. Berarti kita dapat 44 bagi 44 itu 1. 1 berarti dibanding 0,75. Nah, biasanya kalau ke teman-teman ketemu soal desimal gini lebih enak dibikin bentuknya pecahan kan. Berarti kita akan punya 1 dibanding 0,75 itu sama aja kayak 3/4. Nah, ini bentuknya pecahan biar hilang penyebutnya. Tinggal kalian kali dengan angka penyebutnya. Karena di 3/4 biar 4-nya hilang, penyebutnya hilang. Tinggal kalian kaliin 4 aja gitu ya. Berarti semuanya dikali 4. Maka 1 kali 4 itu 4. Dibanding 3/4 kali 4 tinggal coret 4-nya tinggal 3. Maka perbandingan molnya 4 banding 3. Artinya kita bisa dapat nih, maka si C-nya itu ya kan berarti dia 4 koefisiennya. Kemudian H-nya itu koefisiennya berubah menjadi 3. Udah tinggal dicocokin aja. Berarti yang di sebelah kiri C-nya X kan ya. Berarti harus sama dengan yang di sebelah kanan. Sama dengan di kanan C-nya ada 4. Berarti X-nya 4. Kemudian untuk H-nya, untuk Y-nya berarti di sebelah kiri H-nya ada sejumlah Y. Sebelah kanan H-nya sebelah 6 ya. Itu kan 3 dikali 2, 6. Oh berarti Y-nya 6. Itu jawabannya ada C4, C-nya 4 dan H-nya 6. Maka jawabannya yang B. Butuna ya berarti. Lanjut, soal nomor 49. Sebanyak 200 ml larutan kalsium klorida direaksikan dengan kalsium fosfat berlebih sehingga berbentuk endapan kalsium fosfat. Jika setelah disaring dan dikeringkan, endapan yang terbentuk memiliki berat 6,2 gram. Konsentrasi awal larutan kalsium klorida adalah berapa dengan airnya ada di soal. Artinya kalau ketemu soal reaksi kimia ya kalian bikin dulu lah persamaan reaksinya bentuknya seperti apa. Nah, kalau kita tulis berarti jadinya kayak gini ya. Kita punya kalsium klorida CaCl2 ditambah kalium fosfat berarti K3PO4 menjadi kalsium fosfat Ca3PO4 dua kali ditambah kalium klorida atau KCl. Oke, masing-masing datanya ada di situ. Teman-teman yang ditanya berapa konsentrasi CaCl2 di awalnya. Ya udah, di sini kan kita punya data endapannya si Ca3PO4 dua kali sebanyak 6,2 gram. Berarti untuk membandingkan berapa CaCl2 tinggal kalian cari molnya dulu. Berarti kita kan cari mol endapan ya. Berarti sama rumusnya seperti biasa yang hitung mol yaitu gram per mr-nya. Itu katanya ada masanya 6,2 gram dibagi mr tinggal dihitung aja ya. Perhitungannya di atas kanan teman-teman bisa lihat untuk si endapan Ca3PO4 dua kali. Maka kita dapat mr-nya itu 310. Maka dihitung nilainya dapat 0,02 mol. Artinya di sini kita udah punya nih Ca3PO4 dua kalinya nilainya 0,02 mol. Yang ditanya soal kan si CaCl2-nya. Ya udah tinggal teman-teman bandingin aja kan. Caranya gimana ya? Udah tinggal dilihat koefisiennya. Ca3PO4 dua kali koefisiennya 1, sementara CaCl2 koefisiennya 3. Ya udah untuk dapat mol CaCl2 tinggal dikali aja ya molnya. Berarti 3 koefisiennya dikali 0,02 maka dapat jawabannya 0,06 mol untuk si CaCl2-nya. Yang tanya di soal itu konsentrasinya atau M-nya ya, molaritas. Ya udah bisa dimasukin ke rumus molaritas. Itu M sama dengan N dibagi V atau M sama dengan N-nya tadi yang kita dapat ya molnya 0,06. Volumenya 0,2 dapat dari mana? 0,2 itu berarti kita konversi dari bentuk mili. Kan di soalnya volumenya 200 mili ya. Kita konversi karena volume itu satuannya liter. Kita konversi dari mili ke liter tinggal dibagi 1000 aja guys. Berarti 200 bagi 1000 itu 0,2 liter. Makanya dapat
Nilainya kita hitung jadi 3 kali 10 pangkat min 1 atau 0,3 M. Oke, kita lanjut ke nomor 50 ya. Misalnya ke dalam sebuah bola basket volume 5 liter pada 27 derajat Celcius dan tekanan 1,2 atm dimasukkan campuran gas yang terdiri dari 80% helium dan 20% argon. Jika kedua gas dianggap bersifat ideal dan tidak bereaksi, jumlah molekul helium dalam bola basket tersebut adalah berapa? Oke, kita terus yang ketahui semuanya teman-teman. Jadi katanya ada volume 5 liter bola ya dengan suhu 27 derajat Celcius, tekanan 1,2 atm. Katanya terdiri dari gas itu adalah 80%-nya helium, 20%-nya argon dalam keadaan yang ideal. Yang ditanya molekul heliumnya itu berapa? Ya udah jelas-jelas teman-teman di soalnya udah dia bilang ada kata ideal sifatnya. Maka kita akan pakai persamaan gas ideal. Itu rumusnya PV sama dengan nRT. Tinggal dimasukin semua data yang kita punya. Berarti P itu tekanan ya. Tekanan berarti di situ ada 1,2 atm dikali volumenya 5 liter sama dengan molnya yang kita cari. Dikali R itu tetapan Avogadro ya, ada di soalnya yaitu 0,082 dikali suhunya. Nah, kalau di kimia kalau kita masukin suhu itu satuannya Kelvin teman-teman yang lupa. Berarti di soalnya kita punya derajat Celcius, kita ubah ke Kelvin tinggal ditambah 273 aja. Berarti 27 derajat Celcius ditambah 273 jadinya 300 Kelvin. Maka kita pakai suhunya 300. Oke, tinggal dihitung. Oke, terdapat nanti molnya sebesar 0,24 mol. Artinya, dalam bola tersebut, volume gas-gas yang ada di dalamnya yaitu sebanyak 0,24 mol. Tapi yang ditanya soal cuman si heliumnya aja nih yang dicari. Sedangkan di dalam bola tersebut ada helium, ada argonnya. Ya udah kita hitung heliumnya aja. Di situ udah jelasin kalau kadar heliumnya itu cuma 80%. Berarti untuk nyari mol heliumnya ya tinggal dikali mol yang totalnya dikali 80%. Maka kita dapat nilainya di 0,195 mol untuk si heliumnya aja. Nah, yang ditanya jumlah partikel nih, kita udah punya mol, tinggal dimasukin ke rumus jumlah partikel Avogadro ya, yaitu Jp sama dengan mol dikali bilangan Avogadro. Ya udah molnya kita dapat untuk yang helium doang itu 0,195 dikali bilangan Avogadronya ada di soalnya, teman-teman bisa lihat yaitu 6 kali 10 pangkat 23. Maka dapat hasilnya yaitu 1,17 kali 10 pangkat 23. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Lanjut nomor 51. Sebanyak 6,1 gram asam benzoat Mr122 ditempatkan dalam kalorimeter dan bereaksi sempurna dengan oksigen. Setelah reaksi berlangsung, terjadi peningkatan temperatur sebesar 1,8 derajat Celcius. Jika kapasitas kalornya 90 Joule per derajat Celcius, kalor pembakarannya jadinya berapa? Oke, berarti kita tulis dulu ini diketahui di soalnya. Ada massa asam benzoatnya 6,1 gram, MR-nya 122. Perubahan suhu yang terjadi ya, ada peningkatan katanya sebesar 1,8 derajat Celcius dengan kalorimeter massa ini kapasitasnya 90 Joule per derajat Celcius. Yang tanya perubahannya berarti ya, kalor pembakaran atau delta H atau delta HC sih lebih tepatnya ya. Oke, udah teman-teman, berarti untuk ngitung delta HC-nya kita harus punya nilai kalornya dulu. Berarti untuk nilai rumus kalor tinggal kita hitung yaitu Q sama dengan massa kalorimeter atau C dikali perubahannya atau delta T. Oke, kita dapat 90 dikali 1,8 yaitu 162 Joule untuk perubahan kalornya. Maka untuk masukin ke rumus delta H-nya yaitu sama dengan minus Q dibagi mol. Sementara molnya kita belum punya nih. Jadi bisa kita cari dulu molnya pakai rumus biasa ya. Mol atau N sama dengan GR per MR. Maka kita dapat GR-nya 6,1, MR-nya 122. Maka kita dapat nilainya 0,05. Udah dapat, tinggal dimasukin, ini mah gampang ya guys ya. Berarti tinggal dimasukin. Rumusnya ada minusnya ya, jangan lupa ya. Minus Q per mol. Berarti minus 162 dibagi 0,05. Maka jawabannya yaitu minus 3240 Joule per mol. Maka jawabannya yang E. Lanjut nomor 52. Hasilnya diketahui pada temperatur 25 derajat Celcius, KSP FeOH 3 kali, dan MgOH 2 kali berturut-turut adalah 10 pangkat min 39 dan 10 pangkat min 12. Manakah pernyataan yang benar? Oke, berarti ini materi KSP teman-teman. Berarti KSP itu tentang kelarutan ya, artinya semakin besar nilai kelarutannya maka dia akan semakin susah untuk larut. Di sini katanya FeOH 3 kalinya 10 pangkat min 39, sementara MgOH 2 kali itu 10 pangkat min 12. Bedanya cukup jauh ya. Maka pernyataan yang benar yang mana? Oke, kita cek satu-satu dari pernyataannya.
Yang A, konsentrasi ion OH- dalam larutan jenuh FeOH3 sama dengan konsentrasi ion OH- dalam larutan jenuh MgOH 2 kali. Ini udah jelas salah ya. Kenapa salah? Ya karena konsentrasi ionnya, nilai Ksp-nya aja udah beda. Maka konsentrasi ionnya yang nggak mungkin sama juga gitu kan. Itu yang udah jelas salah. Kemudian yang B, konsentrasi ion Fe3+ dalam larutan jenuh FeOH3 sama dengan konsentrasi ion Mg2+, ini juga udah jelas salah. Kenapa ya? Sama alasannya, yaitu nilai Ksp-nya berbeda, maka dia akan punya nilai konsentrasi ion yang berbeda juga, maka yang B juga salah. Sementara yang C, pada konsentrasi Fe3+ dan Mg2+ yang sama, penambahan larutan KOH akan mengendapkan FeOH 3 kali lebih dulu dibandingkan MgOH 2 kali. Oke, apakah FeOH 3 kali akan lebih dulu mengendap daripada MgOH 2 kali? Tinggal dilihat yang tadi nilai Ksp-nya. Semakin besar nilai Ksp-nya akan semakin sulit mengendap. Berarti di sini kita punya FeOH 3 kali Ksp-nya 10 pangkat min 39. Sementara MgOH 2 kali 10 pangkat min 12. Lebih besar MgOH 2 kali ya, minus 12 daripada minus 39. Lebih banyak kan minusnya gitu kan. Berarti dia nilainya lebih kecil. Maka sesuai teori FeOH 3 kali akan mengendap duluan daripada si MgOH 2 kali. Maka jawabannya yang tepat adalah yang C. Nomor 53. Produk terbanyak yang dihasilkan dari reaksi adisi antara 1 mol 2 metil 2 butena dengan 1 mol HCl adalah berapa? Oke, kita gambar dulu struktur untuk 2 metil 2 butena. Oke, berarti seperti ini 2 metil 2 butena teman-teman, katanya akan diadisi oleh HCl. Oke, adisi apa sih itu adisi? Adisi itu adalah pemutusan ikatan rangkap ya, seperti yang teman-teman lihat. Karena ini butena, artinya dia termasuk senyawa alkena yang punya rantai rangkap 2. Nah, diadisi maka rantai rangkap 2-nya akan diputus satu gitu ya. Yang tadinya dia punya rangkap 2, maka dia udah jadi rantai yang tunggal atau nggak ada rangkapnya lagi. Oke, maka kalau sesuai dengan aturan Markovnikov, kalau dilihat kan rantai rangkapnya itu ya ada yang di merah ya. Rantai rangkapnya itu berada di antara C dan juga CH. Sesuai aturan Markovnikov, maka atom H akan menyerang gugus ya C yang punya atom H juga, sementara kebalikannya atom selain H akan menyerang gugus atom yang nggak punya atom H lainnya, atau simpelnya semakin banyak atom H-nya di situ maka H-nya akan ikut lagi di situ gitu. Selain kalau semakin dikit atom H-nya, maka dia akan ikut ke C yang jumlah atom H-nya juga lebih sedikit gitu. Ya udah, berarti H-nya akan nyerang ke CH, sementara Cl-nya akan menyerang C yang ada di tengah, maka bentuknya akan jadi seperti ini. Maka kita dapat, kita kasih nama mulai dari kiri penomorannya karena Cl-nya ada di sebelah kiri, maka namanya jadi 2 kloro 2 metil butan. Maka jawabannya itu yang C. Lanjut nomor 54. Percobaan penentuan laju untuk dua reaksi memberikan data sebagai berikut. Oke, ada dua reaksi di sini, berarti ada reaksi C berubah menjadi D dan juga reaksi M berubah menjadi N. Oke, berarti di sini jika konsentrasi C diturunkan setengahnya, laju reaksi 1 lebih lambat 4 kali dari laju awal. Pada reaksi kedua, jika konsentrasi M dinaikkan 3 kalinya, laju reaksi 2 lebih cepat 3 kali daripada laju awal. Kedua reaksi memilih nilai tetapan laju dan konsentrasi awal reaksi yang sama. Pernyataan yang tepat jika konsentrasi C sama dengan 2M. Oke, berarti bentuknya gini teman-teman ya. Artinya untuk yang C atau reaksi 1, katanya kalau dia diturunin setengah, maka dia akan lebih lambat 4 kali. Berarti udah jelas ya, ketika diturunin setengah jadi 4 kalinya. Artinya ini reaksi merupakan reaksi order 2. Berarti pangkat 2-nya gitu ya. Sementara untuk reaksi yang M, dia katanya dinaikkan 3 kali, maka lajunya lebih cepat 3 kali ya. Udah jelas dinaikin 3 kali jadi 3 kali ya. Berarti ordernya order 1 ya. Untuk yang berarti bisa kita bikin persamaannya, maka untuk yang VC sama dengan K kali konsentrasi C pangkat 2 ya, karena dia reaksi order 2, tapi untuk yang VM sama dengan K dikali konsentrasi M pangkat 1, atau dia order 1 gitu kan. Oke, berarti yang VM bisa kita ambil K-nya, maka nilai konstantanya sama dengan VM dibagi konsentrasi M, tinggal dibagi rumusnya aja ya. Soalnya katanya jika konsentrasi C-nya jadi 2M, berarti kalau konsentrasi C-nya 2M tinggal dimasukin aja kan C-nya jadi 2M, maka nanti kita dapat untuk yang pertama lajunya atau si laju C sama dengan K dikali 4M pangkat 2. Berarti kalau kita hitung K-nya maka sama dengan VC dibagi 4M pangkat 2. Nah, di soal dia bilang kalau si konstantanya sama nih antara reaksi 1 dan juga reaksi kedua, ya udah berarti kita bisa bikin persamaan kalau K1 sama dengan K2.
2 atau KC sama dengan KM. Tinggal dimasukin nilainya, maka nanti kita dapat nilai VC-nya sama dengan 4M dikali VM. Artinya apa? Laju reaksi si C akan 4 kali lebih besar daripada laju reaksi si M. Maka jawaban yang lebih tepat adalah laju reaksi 1 berlangsung 4 kali lebih cepat dari reaksi yang kedua, yaitu jawaban yang C. Lanjut, nomor 55. Senyawa yang dapat memutihkan pakaian NaOCl dapat dibuat dengan mereaksikan gas klorin dengan larutan natrium hidroksida sesuai reaksi berikut. Manakah pernyataan kesetimbangan yang tepat untuk reaksi tersebut? Oke, berarti ini pergeseran kesetimbangan ya teman-teman ya. Bisa dilihat dari reaksinya, ini reaksi yang belum setara, maka kalau kita setarain jadinya kayak gini ya kan, yaitu Cl2 ditambah 2OH-, bentuk kesetimbangan dengan ClO- ditambah Cl- ditambah H2O. Ya, kiri kanannya harus sama, jangan lupa. Oke, berarti pergeseran kesetimbangan kita tinggal cek satu-satu mana yang benar ya. Yang A, reaksi bergeser ke kiri ketika ditambah NaOH. NaOH berarti ada OH-nya ya guys sih. Nah, karena ada OH-nya, tinggal teman-teman lihat aja di sini. OH itu adanya di sebelah kiri ya dong. Kalau konsentrasi kiri kita tambah, maka berlaku hukum sebaliknya. Ketika konsentrasi yang sebelah kiri ditambah, maka reaksinya bergeser ke sebelah kanan atau sebaliknya juga. Kalau konsentrasi yang kanan yang ditambahin, maka reaksinya bergeser ke sebelah kiri. Nah, ini OH adanya di kiri, ditambahin, maka gesernya harusnya ke kanan. Tapi yang A dia bilang reaksinya bergeser ke kiri, maka yang A itu salah. Kemudian yang B, konsentrasi NaOCl meningkat jika Cl- ditambahkan. Cl- itu ada di sebelah kanan. Sama kayak tadi ya, kalau sebelah kanan ditingkatkan atau diperbesar, maka dia akan bergeser ke sebelah kiri. Di sini dia bilang geser konsentrasi NaOCl meningkat. NaOCl atau ClO- itu adanya di kanan kan. Ketika kanan ditambah harusnya geser ke kiri, tapi dia bilang gesernya atau bertambah tetap di kanan, maka yang B juga salah. C, jika volume ditingkatkan, reaksi bergeser ke arah kanan. Oke, volume. Jangan lupa, ketika volumenya diperbesar, maka akan bergeser ke koefisien yang lebih besar juga. Nah, kalau kita hitung di soalnya, sebelah kiri total koefisiennya itu kan 3. Sebelah kanan total koefisiennya juga 3. Berarti seimbang. Kalau volumenya diperbesar, ya nggak akan geser kemana-mana. Karena kalau volumenya diperbesar, gesernya kan yang lebih besar koefisiennya. Sementara di sini soalnya sama-sama 3 kiri sama kanannya. Ya berarti yang C juga bakalan salah gitu kan. Yang D katanya perubahan volume tidak berpengaruh terhadap reaksi. Nah ini yang tadi barusan dijelasin ya. Kalau volumenya diperbesar dia nggak akan geser kemana-mana. Kenapa? Karena koefisien di kiri dan kanan itu jumlahnya sama. Maka jawabannya yang lebih tepat adalah yang D. Lanjut, nomor 56. Sebanyak 8,1 gram suatu senyawa elektrolit AB2 dilarutkan ke dalam air hingga 750 ml. Larutan tersebut memiliki tekanan osmotik 4,92 atm pada suhu 27 derajat Celcius. Massa molekul AB2 atau MR-nya. Oke. Di situ jelas tekanan osmotik teman-teman ya, berarti kita bahas sifat koligatif larutan, tinggal dimasukin aja rumusnya, yaitu P sama dengan MRT dikali I. Kenapa ada I-nya? Karena dia udah jelas ya, di soal dia bilang senyawa elektrolit ada ionnya, maka kita kali I-nya. Oke, udah tinggal dimasukin P itu, berarti tekanan osmotiknya di situ udah ada 4,92 sama dengan M. M besar itu molaritas ya, masukin ke rumusnya itu GR per MR kali 1000 per V. Berarti ini yang paling penting yang dinotis adalah suhunya pertama teman-teman, yaitu suhunya 27 derajat Celcius kan. Jangan lupa di kimia suhu itu pakainya Kelvin. Berarti kita ubah dari derajat Celcius ke Kelvin tinggal tambah 273 kayak tadi. Maka 27 tambah 273 ya 300 lagi sama kayak tadi ya. Oke, udah tinggal samain, tinggal dimasukin semua nilainya, maka nanti kita akan dapat MR-nya nilainya 162 gram per mol. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Nomor 57. Larutan buffer dibuat dengan melarutkan 200 ml asam asetat 0,15 m dan 100 ml natrium asetat 0,25 m. Perubahan pH larutan buffer setelah ditambahkan 50 ml HCl 0,1 m adalah jadinya berapa? Oke, bikin persamaannya seperti biasa. Berarti kita di sini punya buffer asam ya, karena dia pakai asam lemah, si asam asetat. 200 ml 0,15 m sama natrium asetatnya. Oke, datanya. Oke, kemudian kita punya nih, ternyata untuk ngitung buffer asamnya, kita masukin dulu rumusnya. Kita akan cari molnya dulu masing-masing. Yang pertama untuk asam asetatnya atau CH3COH, hitung molnya ya tinggal dimasukin rumus mol biasa ya, N sama dengan M dikali V. Ya kita dapat untuk yang asam asetat 30 mmol, untuk yang natrium asetatnya 25 mmol. Nah, yang HCl juga bisa kita hitung ya. Dengan rumus yang sama kita dapat 5 mmol. Oke, karena ini buffer asam tinggal dimasukin ke rumus buffer asam aja guys. Yaitu konsentrasi A plus sama dengan Ka dikali A dibagi G. Nah,
Pertanyaannya di soal, berapa pH-nya ketika udah ditambahin lagi sama HCl nih? Nah, kalau nanti ketemu teman-teman ada soal larutan buffer ditambahin lagi sama larutan yang lain, itu gampang. Karena itu ditambahinnya asam, maka dia akan bertambah nilai asamnya. Dan kebalikannya, maka si garamnya akan berkurang. Maka rumusnya bisa kita ubah jadi konsentrasi H plus sama dengan Ka. Dikali A ditambah asamnya berapa, dibagi garam dikurang sama asamnya berapa gitu. Udah tinggal dimasukin. Maka Ka-nya di soal udah ada ya 4,7 dikali 30 ditambah 5. 5 dari mana? 5 dari penambahan si HCl-nya. Jadi 30 ditambah 5 dibagi 25 dikurang 5. Maka kita dapat 35 per 20 yaitu 1,75. Maka jawabannya itu yang C. Nomor 58. Dari keempat reaksi redoks berikut ini yang merupakan reaksi disproporsionasi atau autoredoks adalah yang mana? Oke, kita bahas dulu teman-teman sedikit materinya tentang autoredoks. Jadi autoredoks itu adalah ketika pada suatu spesies itu dia mengalami reduksi dan oksidasi sekaligus. Ya, autoredoks itu dibagi menjadi dua reaksi, ada reaksi disproporsionasi dan ada reaksi konproporsionasi. Nah, bisa teman-teman lihat bedanya di gambar ya. Untuk yang dispro itu yang berubah itu sebelah kiri dua kali mengalami perubahan ya kan, sebelah kiri berarti B berubah menjadi C, B juga berubah jadi D, biloxnya berubah, maka itu reaksi dispro. Sementara untuk reaksi konpro yang berubah dua kali itu yang sebelah kanan, si A berubah menjadi C, si B juga sama, dia berubah menjadi C. Normalnya kan A jadi C misalnya, B berubah jadi D gitu kan, beda-beda, tapi ini satu yang mengalami dua kali perubahan. Nah, itu yang kita sebut sebagai reaksi autoredoks. Nah, kalau dari yang berubahnya kiri jadi kanannya ada dua itu dispro, kalau yang berubahnya kirinya dua kanannya ada satu itu namanya konproporsionasi. Jadi kebalikannya aja sih guys. Oke, berarti kalau kita hitung dengan aturan Bilox yang seperti biasa ya, maka kita dapat untuk yang nomor 1 berarti bisa dilihat tuh I2 nya berubah dua kali kan. I2 di sebelah kiri itu I-nya nilainya 0, sebelah kanan I-nya jadi plus 5, terus ada lagi I-nya nilainya jadi min 1, berarti berubahnya dua kali. Maka ini termasuk autoredoks yaitu si dispro ya, karena yang kiri berubah dua kali. Berarti yang satu iya, yang dua juga sama, bisa dilihat bahwa Mn-nya berubah dua kali juga nih. Sebelah kiri Mn-nya plus 6, sebelah kanan Mn-nya plus 4 sama plus 7, berubah dua kali. Maka ini reaksi autoredoks juga yang tergolong dispro juga sama, karena kirinya satu kali yang berubah, yang kanannya ada dua. Kemudian untuk yang tiga, BR-nya juga sama, di sini berubah. Awalnya BR-nya 0, sebelah kanan BR jadi plus 1, sebelah kanan lagi jadinya min 1, berubahnya dua kali. Maka ini autoredoks juga yaitu dispro ya, dari 1 menjadi 2. Nah, untuk yang terakhir nomor 4 itu dia gak ada yang berubahnya dua kali. Ya, SN berubah jadi SN dari plus 4 ke plus 2, H berubah menjadi I berubah jadi I dari min 1 ke 0. Jadi mereka masing-masing berubahnya. Maka nomor 4 ini bukan autoredoks ya teman-teman ya. Maka yang autoredoks cuma dia ada di nomor 1, 2 sama nomor 3. Nah, biasanya cirinya gini, kalau autoredoks itu di sebelah kiri sama kanan, kalau kalian perhatiin, itu ada yang sama. Ya, contohnya yang nomor 1, lihat deh, ada I di kiri, di kanan I-nya ada 2, nah itu bisa curiga itu autoredoks gitu. Nomor 2 juga sama, ada Mn di kiri, di kanan cuma 1 ya kan, di kanan Mn-nya ada 2, nah itu autoredoks tuh bisa jadi. Jadi bisa diperhatiinnya di situ. Ya, maka yang benar jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Berarti sesuai petunjuk C, maka opsi jawaban yang tepat adalah yang H. Lanjut nomor 59. Sebuah sel galvani tersusun dari elektroda grafit yang dicelupkan dalam larutan KClO4 dalam suasana asam dan elektroda CO yang dicelupkan dalam larutan CuNO3 dua kali. Jika sel tersebut dioperasikan, pernyataan yang benar adalah yang mana? Oke, katanya di sini ada NO-CU-nya 0,34 dan NO-ClO4-nya 1,19. Berarti kalau kita bikin diagramnya, maka kita bisa tahu kalau Cu itu sebagai anoda atau oksidasi, sementara ClO4 itu sebagai katoda atau reduksinya. Kenapa? Karena nilai katoda itu harus yang lebih besar ya. Di situ yang lebih besar udah jelas sih ClO4 ya. Lebih besar daripada si CU-nya. ClO4 itu 1,19, CU-nya cuma 0,34. Udah jelas maka ClO4 akan bertindak sebagai katodanya mengalami reduksi gitu ya. Dan CU-nya kebalikannya, dia akan sebagai anoda dan mengalami oksidasi. Oke, kita bikin diagramnya teman-teman. Katoda berarti dia tereduksi ya, sesuai persamaannya seperti yang digambar. Anodanya juga sama. Tinggal dicoret elektronnya, kita dapat persamaannya 2ClO4 min tambah 4H plus menjadi Cu2 plus ditambah ClO3 ditambah H2O. Tinggal kita lihat dari pernyataan-pernyataan yang ada di situ. Yang pertama, P
pH lautan KClO4-nya bertambah. Oke. KClO4 tinggal dilihat di situ dia menghasilkan ion H+ ya, 4H+. Artinya pH-nya ya naik jadinya ya akan lebih asam. Maka untuk yang pernyataan satu itu. Nah, yang kedua, pH lautan CuNO3 dua kali bertambah ya. Kebalikannya teman-teman ya, kalau di katoda bertambah otomatis anoda itu pH-nya harusnya berkurang. Maka yang nomor 2 itu salah. Gak bisa sama-sama bertambah. Untuk yang tiga, elektroda Cu beratnya berkurang. Nah, ini juga betul ya teman-teman ya. Kenapa? Kalian bisa lihat tuh di reaksi anoda dari Cu jadi Cu2+ kan ya. Artinya Cu-nya berubah menjadi ion Cu2+. Maka yang nomor 3 juga benar. Oke, yaudah berarti ya udah jelas nomor 1 benar, nomor 3 benar, nomor 2-nya salah. Oke, otomatis jawabannya itu yang B, yang 1 dan 3. Nah, terakhir nomor 60. Asam jengkolat memiliki struktur seperti gambar di bawah ini. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa asam jengkolat memiliki gugus fungsi apa. Oke teman-teman, berarti di gambarnya udah jelas ya. Ini kalau video gambar lagi bentuknya seperti ini. Berarti ada gugus fungsi COOH di situ dan juga ada gugus fungsi NH2. Ya udah jelas COOH itu asam karboksilat ya. Dan NH2 itu adalah gugus amina. Jadi jangan ketukar. Itu bukannya gugus fungsinya alkohol OH, enggak, karena dia nyatu tuh, ya kan? COOH gitu, bukan OH doang. Berarti dia alkohol dong, bukan, karena dia satu kesatuan, jadi nggak boleh dipisah-pisah ya, kecuali di situnya nggak ada O-nya, atau dia kan kayak, oh itu keton dong, bukan juga, karena dia nyatu tuh barengan. Ya jadi jangan ketukar, nanti dibaca lagi perbedaan. Jadi beda kok, kelihatan beda, ya harusnya. Ya dah, berarti cuma ada gugus asam karboksilat sama amina, gampang ini mah ya. Asam karboksilat itu yang nomor 2, amina itu nomor 4, berarti jawabannya itu yang C2 dan